Shalom. Sesungguh kesempatan yang luar biasa saya boleh berada di sini. Terima kasih sebelumnya kepada jemaat TLCC dan juga Gembala Sidang, Pendeta Daniel Muksin yang memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani dan membagi berkat sukacita, berkat rohani. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, sudah diperkenalkan namanya Pendeta Oki dan saya senang karena banyak saudara-saudara yang saya kenal di sini. Tapi juga kesempatan yang indah karena ini pertama kali saya berada di depan Bapak Ibu Saudara, khususnya di TLCC. Sekali lagi terima kasih kepada gereja TLCC dan ketika diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan dengan tema bagaimana membuat surga bersukacita, saya bergurau kepada Pendeta Daniel. Saya enggak tahu surga, saya belum pernah ke sana, saya bilang. Tapi puji Tuhan ada teks Alkitab yang bisa membuat kita bersama-sama mengerti, menyadari. Sepertinya feedback terus, mungkin bisa tukar ini aja. Menyadari bagaimana membuat surga bersukacita. Bapak Ibu Saudara memperkenalkan, tadi sudah diperkenalkan, tapi saya memperkenalkan lagi bagaimana pelayanan kami di Gereja Baptis Jatinegara, berada di suatu daerah kami dekat perkampungan sebenarnya, karena kampung Melayu kan, jadi kampung, jadi dekat dengan perkampungan, kampung Melayu. Dan di Jatinegara mohon doanya karena saat ini kami sedang berdoa pembangunan secara fisik dan juga pembangunan rohani. Jadi pembangunan secara fisik sedang berdoa untuk membangun gedung gereja yang memiliki kapasitas sekitar 1.000 orang. Di lahan Gereja Baptis Jatinegara sekitar 5.000 meter persegi. Jadi cukup luas, potensi yang sungguh luar biasa, tapi perlu terus dukungan doa dari kita semua. Umat Baptis khususnya. Secara khusus lagi ketika kita boleh bekerja sama di dalam pengabaran Injil. Suatu hal yang sangat luar biasa kita boleh kerjakan bersama-sama di dalam pengabaran Injil. Saya baru 5 tahun di Jatinegara, khususnya di Jakarta, karena sebelumnya saya berada di Medan dan saya pelayanan di sana sebagai dosen di STT Baptis Medan. Maka kemudian ke Jakarta, ke Jatinegara, dan puji Tuhan hingga saat ini kami masih melayani. Baik, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita memperhatikan bagaimana membuat surga bersukacita, ternyata Lukas 15 ayat 1 sampai 7 dengan jelas menceritakan kepada kita ketika Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya dan juga kepada orang Farisi, ahli Taurat, bagaimana Allah akan bersukacita karena perbuatan anak-anaknya. Kita akan melihat secara khusus saya meng-highlight di ayat yang ke-7, kita akan baca bersama-sama di ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dalam perikop pasal ini, Yesus sedang membantah orang Farisi dan ahli Taurat. Di ayat pertama dan kedua, kita bisa melihat bahwa orang-orang Farisi adalah orang-orang yang sangat luar biasa pengetahuannya dalam ilmu agama.
Begitu juga ahli Taurat, apalagi. Dalam budaya disiplinnya mereka sangat menjaga aturan agama dengan begitu ketatnya. Maka ketika Yesus makan bersama dengan orang-orang yang dianggap kafir atau berdosa, pemungut cukai, dan orang-orang yang bukan Yahudi, maka bagi mereka ini suatu hal yang salah. Dan Yesus menegaskan di dalam satu pasal itu ada 3 perumpamaan yang hampir mirip dan sedang menjelaskan begitu berharganya sebenarnya manusia dan tidak boleh kalah dengan budaya yang ada. Bagaimana Allah datang ke dunia, kasihnya yang sungguh luar biasa, demikian juga Allah memperhatikan umatnya. Maka jangan sampai kalah dengan aturan budaya ataupun aturan gereja. Salah satu contoh ketika hari Sabat, kemudian Yesus menyembuhkan orang sakit, mereka akan berteriak, "Oh, itu sudah sesat, itu sudah salah." Dan tanpa sadar, gereja zaman modern pun terkadang mengikutinya. Dengan ADRT gereja, terkadang gereja tidak bisa berkutik, tidak bisa bergerak untuk mengabarkan Injil lebih luas. Terkungkung dengan, kalau saya sebutkan undang-undangnya Farisi. Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita melihat latar belakang dari teks ini, kita akan melihat ada 2 kelompok. Yang satu kelompok orang-orang terzolimi, orang-orang yang tidak layak menurut budaya pada saat itu, pemungut cukai, orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak terperhitungkan. Kemudian ada orang Farisi dan ahli Taurat. Dan 3 perumpamaan ini sangat jelas. Sekali lagi menggambarkan begitu luar biasanya Allah mempedulikan manusia daripada aturan-aturan main yang manusia sendiri buat. Kita akan melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan di ayat ini. Ketika kita melihat bagaimana sebenarnya kita bisa membuat surga bersukacita. Ceritanya, Yesus bertanya kepada mereka dengan perumpamaan ini. Kalau ada 100 domba, kemudian ada 1 hilang. Setelah dihitung 95, 96, 97, 98, 99, wah kurang 1. Kemana ini 1 ini? Secara logika pasti dicari. Tapi kalau kita mencari karena apa? Bukan karena takut hilang. Asetnya hilang, maka dicari supaya tetap 100. Jadi nilai jual itu yang mempengaruhi cara berpikir kita. Tetapi Yesus menggambarkan ini bukan karena domba itu berharga, taruhlah seperti kambing gitu ya, 4 juta, 3-4 juta. Wah hilang 4 juta, sayang. Bukan seperti itu. Tetapi Yesus justru memperhatikan bagaimana dia akan tersesat, hilang, kemana arah tujuannya, akan seperti apa nasib berikutnya, dipanggangkah, atau hilang begitu saja. Sangat luar biasa perumpamaan ini, menggambarkan Allah akan bersukacita, surga akan bersukacita. Karena apa? Pertama, karena ada orang yang akan kembali
digambarkan domba kembali. Pertama, kembali karena apa? Karena pertobatan. Pertobatan itu sangat penting. Bagi manusia, pertobatan seolah-olah, khususnya orang Kristen ya, seolah-olah hanya ketika mendapatkan keselamatan. Saya bertobat, saya percaya Yesus, kemudian dibaptis, dan kemudian bergereja. Dan setelah itu, apakah ada pertobatan berikutnya? Tidak ada. Dan biasanya merasa aman, merasa sudah baik, merasa sudah jauh lebih kudus. Padahal ketika Allah datang ke dunia, beberapa minggu lagi kita merayakan Paskah, harusnya kita mengingat bahwa Allah datang ke dunia ini secara personal, ingin memiliki hubungan bersama Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara sedang melakukan dosa, sedang jauh dari Tuhan, sedang mencari kesenangan pribadi, sebenarnya Bapak Ibu Saudara hampir sama seperti domba yang hilang. Tuhan mau terus meranggeh, Tuhan terus mau mencari, mengembalikan ke tempatnya. Ada orang yang bertanya, kenapa Tuhan mementingkan yang satu? Kok tidak yang 99? Nanti kita akan lihat bahwa yang 99 itu menurut firman Tuhan tidak perlu bertobat karena tidak ada salahnya. Karena mereka sudah benar. Mereka di posisi yang benar, ada di kandangnya. Tetapi yang Tuhan cari adalah jiwa-jiwa orang-orang yang sedang sesat, yang sedang berdosa. Itu yang Tuhan tolong. Tapi sayangnya, orang Farisi biasanya hanya menjatuhkan Tuhan karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku pada saat itu. Di sana saya tuliskan begini. Yesus tidak pernah mengatakan ada sukacita karena 5.000 orang berkumpul untuk belajar Alkitab. Yesus senang, tetapi jauh lebih senang ketika ada orang yang kembali kepada Dia. Ketika melenceng hidupnya, arahnya ke sana, padahal Yesus ke sana, orang ini berbalik kepada Tuhan, disitulah Allah senang. Maka pertobatan itu sangat penting. Allah tidak menghendaki saudara hilang, dan apapun dosa yang saat ini sedang Bapak Ibu Saudara dan saya lakukan, Dia mau kita percaya, Tuhan ampuni aku. Aku telah salah melangkah. Pertobatan itu yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Ketika banyak orang berkumpul, 5.000 orang, Tuhan senang karena banyak orang yang mendengarkan. Tetapi banyak orang yang mendengar, apakah pasti 5.000 itu melakukan firman Tuhan? Karena banyak orang Kristen juga tiap minggu ke gereja. Tapi pertanyaannya, apakah melakukan firman Tuhan? Kalau tidak bertobat, berbalik. Karena setiap kita ketika mendengarkan firman Tuhan bukan hanya untuk didongengin. Bukan hanya sekedar mendengar cerita dari pendeta, gembala, guru sekolah minggu, bukan. Tetapi kita sedang menerima firman yang harusnya menjadi guidance bagi kehidupan kita.
Sehingga arah hidup kita semakin hari semakin lebih baik lagi. Dan ingat, Tuhan mengasihi kita sebagai individu. Itu sebabnya keselamatan tidak bisa numpang. Walaupun bapak saya pendeta, saya tidak bisa numpang keselamatan. Dan Tuhan juga mau raih kita individu, satu demi satu. Dengan berbagai pengalaman demi pengalaman yang ada dalam kehidupan Bapak Ibu, Saudara. Maka pertobatan sangat penting. Saya juga sedang mengajarkan jemaat di Jatinegara. Jangan kita orang yang di gereja ini merasa jauh lebih hebat, lebih kudus. Sampai kita lupa kita juga harus peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka bagaimana surga bersukacita? Yang kedua, ketika ada orang-orang peduli. Ketika anak-anak Tuhan peduli. Peduli pada siapa? Kepada orang yang ada di sekitar. Di ayat 6 di sana dikatakan, kata kawan-kawan di sini dalam bahasa Yunani dikatakan sukkaleo, yang secara harafiah menunjukkan kegembiraan di dalam suatu komunitas itu. Sederhananya begini. Ketika jemaat LCC dalam suatu komunitas kemudian melihat ada orang yang berdosa, melihat ada orang yang salah, melihat ada orang yang kurang tepat jalan hidupnya, apa yang saudara lakukan? Seringnya anak-anak Tuhan justru menjadi hakim saja. Tidak pernah memberikan solusi, tidak pernah mengajak mereka, apalagi mendoakan. Maka harusnya kita berduka cita ketika ada yang hilang. Ini agak berat. Saya katakan agak berat kenapa? Karena budaya Indonesia itu terkadang mentalnya masih mental penjajah. Company. Divide et impera. Kenapa? Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Maka bagaimana kita mau menolong orang ketika orang jatuh? Syukurin lu. Apalagi ketika jatuh, itu kita sudah memberikan warning. Hati-hati, nanti kamu jatuh, terus jatuh beneran. Yang terjadi, rasain lu. Bahkan orang Medan lebih ngeri lagi. Kok nggak mampus kalian? Ini bahasa yang kasar sekali ya. Mohon maaf. Tapi artinya begitu senangnya ngelihat orang jatuh, sampai kita tidak peduli lagi akan jiwa-jiwa yang harusnya katanya kita anak Tuhan, tapi kita tidak mau diatur oleh Tuhan. Tapi kita tidak mau ikut teladannya Tuhan. Maka ketika perumpamaan ini ada, Tuhan Yesus berikan kepada kita, harusnya kita tersadar. Sudahkah kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita? Pasangan hidup kita, keluarga kita, tetangga kita, teman kerja kita? Atau gaya orang Jakarta, bodoh amat, lulu gue. Toh yang masuk surga gue sendirian kok. Dan orang Kristen terkadang begitu bangga. Hanya bangga, aku sudah diselamatkan. Aku sudah merdeka. Tapi kemudian biasa saja melihat orang yang jatuh.
Bahkan tidak ada sedih-sedihnya, malah ketawa. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini sebenarnya menegur kita semua. Satu domba itu diperhatikan oleh Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak memperhatikan 99. Tapi satu saja itu menjadi kesukaan Tuhan, kesenangan Tuhan. Dan alangkah indahnya, lebih indah lagi kalau 100 jemaat di sini memperhatikan satu orang lain, satu orang lain. 200 orang diperhatikan. Akhirnya menjadi berlipat ganda 200. Terkadang saya berkata demikian ke jemaat. Terkadang kita bermimpi berPI, pengabaran Injil. Tetapi orang yang terdekat kita tidak pernah didoakan. Tidak pernah menjadi target doa. Bahkan ketika orang-orang yang di sekitar kita saja jatuh, kita tidak peduli. Ingat, Tuhan satu jiwa sangat berharga di hadapan Tuhan. Maka ketika kita kembali kepada firman-Nya, kembali kepada kehendak Tuhan, disitulah surga bersuka cita. Terlebih lagi banyak orang yang percaya kepada Yesus, dikatakan malaikat bersorak-sorai. Dan hal yang ketiga yang kita bisa lihat adalah ketika kita rindu surga bersuka cita, maka kita akan melakukan perubahan demi perubahan yang baik. Kan pertanyaannya, bagaimana supaya surga bersuka cita? Ya rubah hidup kita. Hidup kita ya harus seperti maunya Tuhan. Tuhan bersuka cita. Orang tua saja ketika melihat anaknya mengikuti kata orang tua senang gak? Senang? Apalagi Tuhan, Allah yang menciptakan kita. Dia sudah menciptakan kita dengan berbagai macam talenta, dengan berbagai rencana yang ada. Tetapi kita hanya sekedar percaya kepada Tuhan. Dan kemudian tidak pernah bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal yang ketiga yang perlu Bapak Ibu Saudara koreksi dalam hidup kita, sudahkah ada perubahan yang positif sesuai dengan firman Tuhan? Kita coba lihat di ayat 7. Ya, kembali lagi tadi ayat 7. Di sana dikatakan, aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Artinya 99 ini digambarkan sudah dalam kondisi yang sangat baik. 99 ini sudah digambarkan nggak perlu bertobat lagi karena mereka sudah tidak melakukan hal-hal yang salah. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita, sudahkah kita mengalami pertobatan? Sudahkah kita juga peduli kepada orang-orang yang di sekitar? Dan yang ketiga, sudahkah kita melihat diri kita bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan? Jangan-jangan 40 tahun mengikut Tuhan, tapi 40 tahun tidak pernah memunculkan buah.
Tuhan mengharapkan kepada kita semua. Makanya selalu digambarkan dalam gambaran pohon yang berbuah. Kemudian setelah berbuah apa? Buahnya bisa dinikmati orang. Kadang ada orang yang berkata, wah PI itu susah, mengabarkan Injil itu susah. Susah kalau hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan. Itu hanya sama seperti calo. Tapi kalau hidup kita dilihat oleh orang memang benar sesuai firman Tuhan, tidak susah menginjili. Bahkan menegur pun kita juga akan dianggap benar. Karena jalan kita memang sudah benar. Puji Tuhan, tahun lalu di gereja Jatinegara kami ada pelatihan PI sebulan sekali. Diikuti oleh sekitar 30 orang dan rutin puji Tuhannya hadir. Separuhnya anak muda. Beberapa metode sudah dijelaskan. Terus kemudian di akhir sebelum mission trip ke Lampung, kita bertanya, jadi apa yang sudah didapat setahun ini? Bagaimana menurut Anda penginjilan yang efektif? Rata-rata menjawab, penginjilan efektif melalui hidup kita. Kalau hidup kita sembarangan, hidup kita tidak sesuai firman Tuhan, mau berbicara berbuih-buih sekalipun, tidak akan ada efeknya. Tetapi ketika kita hidup berjalan bersama firman Tuhan, maka kita bisa menjangkau jiwa-jiwa. Tidak itu saja, Allah Bapa di sorga sangat senang, bersuka cita. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kita, menegur kita. Mari Bapak Ibu Saudara, jemaat di sini boleh bergandengan tangan, menjangkau jiwa-jiwa. Mulailah dari orang-orang terdekat. Jangan menjadi orang-orang Kristen yang eksklusif, membangun tembok-tembok. Saya termasuk pendeta yang senang gereja tanpa tembok. Saya sedang menunjukkan mulai bergaul dengan masyarakat yang ada. Dan puji Tuhan, masyarakat juga mulai menerima. Mulai ada hubungan yang baik dengan kanan kiri. Bukan hanya karena kita membagi sembako, enggak. Tapi kita juga menolong orang-orang yang ada di sekitar. Mendoakan mereka. Mulailah terus melayani Tuhan. Kembali lagi, dimulai dari diri kita. Selidiki hati kita. Pertobatan adalah hal yang sangat penting. Disitulah surga bersuka cita. Pedulilah kepada orang-orang yang di sekitar. Disitulah surga juga bersuka cita. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, bertumbuhlah dan berbuahlah. Menjadi saksi Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Amin. Mari kita berdoa.